Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 10 IPA 1 sampai IPA 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin. Hari ini pembahasannya adalah perkalian vektor. Nah, apa aja yang akan kita bahas hari ini? Yang kita akan bahas hari ini adalah yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Nah, langsung saja ya kita masuk ke subbab yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar ini, kamu perhatikan jika ada suatu vektor A, maka vektor A itu pasti A1 dan A2. Nah, kalau kita kali dengan skalar, misalnya skalarnya itu adalah K dikali A, artinya kita kalikan satu-satu ke dalam isi dari vektor A, A1 dan A2, berarti K dikali A1 dan K dikali A2. Ada 3 kemungkinan hasil suatu kali vektor ya, kalau dikalikan dengan skalar K sebagai berikut. Yang pertama, jika K-nya lebih dari 0, kita kalau kalikan dengan A, maka pasti hasilnya itu adalah searah dengan A. Kalau dia sama dengan 0 K-nya, pasti akan menghasilkan vektor 0. Vektor 0 itu berarti kan isinya 0 semua. Dan yang ketiga, jika K-nya itu kurang dari 0 dan kita kalikan dengan vektor A, maka akan menghasilkan arah yang berlawanan dengan vektor A. Nah, sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar bisa kamu lihat di A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6. Nah, ada 6 di sini. Insya Allah mungkin bisa dipahami ya oleh kamu. Lanjut saja kita ke contoh soalnya. Diketahui vektor B sama dengan 5 dan 6 ya. Tentukan min 2 kali vektor B. Jawab, gampang sekali ya. Gampang sekali, tinggal kita kalikan dengan min 2. Ini sebagai skalarnya ya. Min 2 dikali 5 dan min 2 dikali 6. Maka hasilnya min 10 dan min 12. Contoh soal yang kedua, diketahui vektor U sama dengan min 2 dan 5. Tentukan minus setengah kali vektor U. Sama saja dengan soal yang pertama, hanya saja skalarnya adalah minus setengah. Cara menjawabnya sama, min setengah dikali min 2 dan min setengah dikali 5. Min setengah kali min 2 hasilnya 2/2. Sedangkan min setengah dikali 5 hasilnya min 5/2. Nah, 2/2 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1. Dan min 5/2 tetap. Jadi hasilnya 1 dan min 5/2. Mudah kan? Sekarang perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor ini, satu, ada pembagiannya. Yang pertama, sudut antara kedua vektor tidak diketahui, artinya tidak ada yang diketahui tentang sudutnya ya. Hanya vektor dengan vektor. Jika suatu vektor A, A1, A2 dan B, B1 dan B2, perkalian dua vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, vektor A kali vektor B berarti A1 kali B1, oke, A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2. Contoh soalnya ya, langsung saja. Diberikan vektor A itu 4 dan 2, sedangkan B 3 dan 4. Tentukan hasil kali vektor A dengan B. Oke, gampang, pelan-pelan. Maka A dikali B, artinya 4 dikali 3 ya, ditambah 2 dikali 4. 4 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Maka hasilnya 12 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 20. Maka hasil kali dari vektor A dan B adalah 20. Oke. Yang kedua,
Diketahui vektor-vektor U, ya maksudnya ada beberapa vektor, ada 3 di sini. U-nya 4 dan min 3, V-nya 3 dan 2, dan W-nya 2 dan min 1. Tentukan katanya di sini, coba kamu perhatikan. Vektor U dikali vektor V ditambah vektor W. Nah, ada yang dikurung ya. Nah, cara menjawabnya, kita cari dulu, mungkin boleh V tambah W, tapi kalau langsung boleh juga. Nah, kalau di sini vektor U, ikutkan saja apa yang diminta dari soal. Nah, vektor U itu adalah 4 dan min 3 dikali. Nah, di sini V adalah 3 dan 2, sedangkan W adalah 2 dan min 1. Harus kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan, maka 3 tambah 2 kan 5. 2 tambah min 1 hasilnya 1. Lalu bisa kita kalikan dengan vektor U tadi. Kalikan saja. 4 kali 5 adalah 20 dan min 3 kali 1 adalah min 3. 20 tambah minus 3 adalah 17. Maka hasil kali dari vektor tersebut yang ini adalah 17. Nah, yang kedua, apabila sudut antara kedua vektor diketahui. Jika A-nya A1 dan A2, sedangkan B juga B1 dan B2, sudut yang dibentuk oleh A adalah A, ya, A dan B adalah A, maka perkalian vektornya dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B, ya. Vektor boleh kita cari rumusnya jadi seperti ini. Ini kalau vektor A dikali vektor B ya. Berarti panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali kosinus alfa. Berarti nanti akan diketahui di soal. Atau kalau soalnya adalah panjang dari vektor A dikali vektor B. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus alfa. Kalau ini untuk mencari sekedar perkaliannya saja. Sedangkan yang ini adalah mencari panjang perkalian vektor dengan vektor. Yuk kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan hasil kali kedua vektor A. A-nya itu min 2 dan 3 dan B min 3 dan 5. Jika sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah 120 derajat. Nah, berarti di sini cuman hasil kali kedua vektor ya. Maka rumusnya itu adalah yang pertama tadi, memakai kosinus. Nah, kita cari dulu panjang vektor A adalah sudah pernah dipelajari ya, min 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 hasilnya akar 13. Sedangkan panjang vektor B, min 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 hasilnya menjadi akar 34. Tidak bisa disederhanakan lagi ya, makanya biar saja seperti ini. Nah, berarti rumusnya pakai cos ya. Panjang vektor A dikali panjang vektor B kali kosinus alfa. Nah, akar 13 kali akar 34 dikali kosinus 120. Yang mana kita ketahui kalau kosinus 120 itu nilainya adalah min setengah. Nah, kalau kita kalikan semuanya, hasilnya menjadi min setengah akar 442 ya. Di sini 13 kali 34 itu adalah 442. Nah, ini dia hasilnya. Mudah bukan? Nah, silakan kamu cek latihan di web ya. Semoga mengerti. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.